Halo, selamat pagi anak didik kita semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Saiba Boru Batubara. Kita belajar PKN pada hari ini, yaitu tentang materi kita bab yang ketiga, pemajuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Standar kompetensinya menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Kompetensi dasar yang pertama menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. 2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Indikator menguraikan pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam hak asasi manusia. Yang ketiga, menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. 4. Menganalisis hambatan dan tantangan dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Di sini ada Ibu buat peta konsepnya yang tertera pada gambar berikut. Yang pertama, pengertian dan macam-macam HAM. A. Pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak ia lahir, atau hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Sedangkan hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Di sini ada Ibu tayangkan dilarang merokok, tetapi tetap juga mereka melakukan merokok. A. Pengertian HAM. Di sini ada Ibu buat pengertian HAM oleh beberapa para ahli pakar. Yang pertama adalah menurut John Locke bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Dengan demikian, maka hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahir kewajiban. Yang kedua, semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Menurut Kuncoro Purba Pranoto pada tahun 1976, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Nomor 3, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ataupun HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di sini ada macam-macam HAM dari pandangan berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-macam HAM, yaitu menurut beberapa ahli pakar tadi seperti John Locke, Kunchoro-Ningrat, dan menurut Undang-Undang Nomor 39. Di sini ada Ibu tayangkan beberapa macam HAM juga. Contoh, menurut ahli pakar John Locke, Aristoteles, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, dan yang terakhir adalah menurut Berkeley. Kemudian perkembangan pemaknaan terhadap HAM. Yang pertama adalah hak-hak asasi pribadi. 2. Hak asasi ekonomi. 3. Hak-hak asasi politik. 4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan. 6. Hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Jadi, istilah hak dasar atau hak asasi manusia antara lain tercantumlah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Ketetapan MPRS nomor 14, MPRS 1966, dan Ketetapan nomor 17 MPR 1998, bahwa setelah dikeluarkannya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 dan Undang-Undang nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. C. Upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM. Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM adalah ketika Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 1946. Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights. Nah, di sini ada Ibu tayangkan tentang perkembangan upaya pemajuan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai di sinilah anak didik kami. Untuk PowerPoint berikutnya akan Ibu terangkan minggu depan. Terima kasih banyak dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.